Punya trik teman-teman, kalau kalian ingin sesuatu dari suami kalian tanpa harus kalian minta secara langsung, kita bisa di make up dengan senyuman, dengan positive thinking begitu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Noe Amelia di Birmingham. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan happy selalu. Selamat datang di video collab. Dan collab kali ini saya bersama teman-teman vlogger yang sama-sama menikah dengan pria asing dan sama-sama tinggal di luar negeri. Dan vlog collab kali ini temanya adalah kiat-kiat bagaimana kita menjaga, membina pernikahan campur supaya tetap langgeng, harmonis dan bahagia. Saya dan teman-teman bukan pakar pernikahan ya teman-teman, tapi di sini ini saling sharing, saling berbagi pengalaman kita bagaimana kita membina, menjaga pernikahan campur kita yang tentunya kalian juga tahu bahwa pernikahan campur ini tidaklah mudah. Nah, siapa aja kira teman-teman yang collab kali ini? Saya tunjukin di sini, tapi nanti kalian cek lagi secara lengkap di description box channel mereka dan video mereka. Jangan lupa nanti tonton, setelah nonton video ini, tonton video-video mereka bagaimana cara-cara atau tips-tips atau kiat-kiat mereka dalam menjaga, membina agar rumah tangga pernikahan campur ini tetap bahagia, tetap harmonis dan insya Allah langgeng. Begitu ya teman-teman. Nah, sebelum saya share kiat-kiat apa saja yang saya terapkan, jangan lupa like-nya dan subscribe ya channel kita agar kita semakin semangat lagi membuat video-video terbaru berikutnya. Terima kasih ya teman-teman supportnya. Sekarang mari kita masuk ke tema kita kali ini. Check it out. Usia pernikahan saya dan suami saya itu 8 tahun. Bagi kami itu masih seumur jagung, tapi juga ya, tidak waktu sedikit untuk kami saling benar-benar tetap dalam membina rumah tangga kami. Yang namanya pernikahan ya, mau pernikahan campur, mau pernikahan antara lokal, yang namanya pernikahan pasti ada suka dan dukanya. Nah, kalau saya pribadi karena saya belum punya pengalaman menikah dengan lokal, menikah dengan suami bule, menurut saya pribadi itu tantangannya sangat-sangat besar. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya pernikahan campur banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan karakter, bahasa, budaya, negara, pelaturan, kebiasaan, lifestyle begitu ya. Terus keluarga suami, keluarga kita itu kan istilahnya sangat berbeda, dan adat istiadat juga itu sangat berbeda. Bagaimana cara pendidik dan pola pikir juga itu sangat berbeda, teman-teman. Sosial, lingkungan, apalagi kalau kita di luar negeri itu kan sangat-sangat berbeda ketika kita tinggal di Indonesia begitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini otomatis mempengaruhi perjalanan pernikahan kita dari mulai kita kenalan, pernikahan sampai September ini kita akan menjelang 8 tahun. Jadi secara pribadi saya banyak sekali belajar yang mungkin orang-orang di luar sana berpikirnya bahwa menikah dengan bule ini sepertinya wow, wah enak ya nikah sama bule. Nah, banyaklah spekulasi-spekulasi di luar sana bagaimana kita menikah dengan bule, tapi saya yang menjalani butuh kiat-kiat khusus teman-teman, perlu belajar banyak lagi. Dan poin-poin apa yang saya pelajari selama 8 tahun ini saya jadikan trik bagaimana kedepannya lebih baik lagi jaga keharmonisan dan kebahagiaan perjalanan kami selanjutnya yang masih panjang teman-teman. Nah, kira-kira triknya apa aja yang saya dapatkan hasil belajar saya bersama suami saya? Yang pertama yang saya temukan dalam perjalanan ini adalah kuat mental, karena dari pertama ketika kita kenal sampai proses pernikahan, proses penyesuaian dengan keluarga, proses dokumentasi izin tinggal, itu semua sangatlah membutuhkan mental yang cukup kuat ya, karena tidaklah mudah, itu sangat complicated banget. Dan saya pribadi dengan suami sangat bersyukurnya kami dikaruniai 2 anak, jadi dengan hadirnya anak ini betul-betul menjadi penguat tali pernikahan kami begitu. Kalau memang kalian berpikir mau menikah dengan bule, yang pertama yang harus kalian pikirkan adalah harus kuat mental. Itu mental kalian harus dibina dengan baik. Yang kedua, saya temuin bahwa kesabaran itu sangat penting sekali. Karena apa ya, dengan sabar segala sesuatu masalah yang hadir atau kekecewaan atau segala sesuatu yang tidak kita harapkan, kalau kitanya sabar tuh pikiran kita akan tenang dan mencari solusinya pun kita akan dimudahkan begitu, daripada kalau kita panikan, cepat nggak sabar
kesabaran. Yang namanya rumah tangga kan begitu ya, ada cekcoknya, ada perbedaannya, ada perbedaan pendapat. Kalau kita orangnya nggak sabar, cepat temperamental, itu wah akan jadi runyam gitu ya. Setiap permasalahan yang ada bukannya terselesaikan, malahan lebih runyam. Nah, dengan sabar itu kitanya jauh lebih tenang dan masalah pun akan cepat terselesaikan. Begitu. Bersabarlah, karena hujan tidak akan selamanya hujan, siang tidak akan selamanya siang, malam tidak akan selamanya malam. Apapun yang terjadi itu up and down, terus ada pasang surutnya, itu harus dijalani dengan sabar. Kemudian poin selanjutnya menurut saya itu tidak egois, karena kalau kita mikirin egois kita, mikirin kita maunya kita, kayaknya mungkin pernikahan setahun 2 tahun udah kemana gitu. Kalau saya ngikutin egois saya gitu, waduh udah setahun pertama saya di sini di UK, kayaknya saya mau pulang aja deh gitu, saya sudahan saja gitu. Tapi yang namanya pernikahan kan bukan ikuti ego masing-masing begitu, tapi bagaimana kita memikirkan kedepannya seperti apa dan pernikahan ini mau dibawa kemana. Kalau cuma ngikutin maunya si A, maunya si B, itu nggak akan kemana, karena yang namanya dua kepala disatuin itu kan sangatlah tidak mudah. Kalau misalkan si A nya cuman pengennya ke jalannya si A saja, atau si B pengennya ke si B aja, itu nggak akan ada titik tengahnya. Tapi karena kita sudah rumah tangga, jadi kita udah harus bisa memikirkan menghempas ego masing-masing, dan kita fokus ke tujuan pernikahan kita ini mau dibawa kemana. Jangan egois, kalau kita salah ya minta maaf gitu, jangan gengsi. Terus kalau misalkan dia pun kalau ada yang salah yang bisa ditoleransi, ini kesalahan yang bisa ditoleransi, minta maaf ya kita maafkan. Jangan cemburu sampai 3 hari 4 hari ya teman-teman gitu. Nah, kalau yang poin selanjutnya itu terbuka. Menurut saya gini, dengan terbuka ini betul-betul masalah tidak tertunda-tunda dan tidak akan menumpuk. Ini bukan soal masalah saja, soal apapun perasaan yang kita suka dan tidak suka itu disampaikan kepada pasangan kita. Ya terbuka tentang finansial, tentang apapun, keuangan, jadi tidak ada yang disembunyikan. Terbuka, suka bilang suka, enggak bilang enggak, tapi disampaikan itu dengan baik. Jadi pasangan kita pun, suami kita pun ngerti apa yang kita suka dan enggak suka. Kemudian ada komunikasi. Udah jelas ya, komunikasi ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Karena komunikasi ini kalau kita sudah tidak ada komunikasi yang baik, ini akan banyak sekali misunderstandingnya, akan banyak sekali salah pahamnya. Karena kita kan bukan penerawang yang tahu apa yang dipikirkan pasangan, atau kita tahu apa yang dipikirkan atau yang dirasakan pasangan kita, suami kita nggak seperti itu. Jadi kita dikomunikasikan, apa-apa dikomunikasikan. Untuk masalah keuangan, masalah anak, masalah sekolah, sekecil apapun, komunikasi itu sangat penting. Segala permasalahan sekecil apapun dibicarakan, dikomunikasikan. Komunikasinya lancar, insya Allah tidak akan terjadi kesalahpahaman. Kemudian selanjutnya komitmen. Balik lagi ke niat kita, pernikahan kita di awal itu, pernikahan kita mau apa nih niatnya gitu. Kalau komitmen saya dengan suami adalah saya ingin membina rumah tangga yang baik. Kita berjuang sama-sama, kita dewasa sama-sama, kita menua sama-sama begitu. Jadi apapun rintangan yang ada kita hadapi sama-sama. Dan di dalam komitmen itu sendiri sudah dari awal sudah disampaikan kepada pasangan, terutama saya ke suami, bahwa yang bisa ngerusak pernikahan kita itu bukan siapapun gitu, hanya kita sendiri gitu. Saya dibawa susah karena ekonomi, barang-barang nggak jadi masalah. Tapi kalau ada pihak ketiga di rumah tangga kita, antara saya dan suami, ada pihak ketiga, itu tidak ada kata maaf. Itu dari awal sudah kami jelaskan. Jadi sekali sudah berbuat itu berarti sudah tahu konsekuensinya. Pokoknya salah satu di antara kita terjerat, entah itu hilaf atau apapun, itu udah gak ada kata hilaf ya, karena kita sudah membicarakan dari awal-awal. Dan sering sekali saya bicarakan juga ke suami dan suami juga ke saya, kita saling mengingatkan satu sama lain, ingat bahwa pernikahan kita ini bisa hancur hanya ada pihak ketiga. Kalau soal ekonomi up and down, naik turun, itu kan istilahnya masalah bagaimana kita memanage roda hidup, itu ada turun ada naik. Kalau masalah yang lainnya tidak jadi masalah gitu, kita bisa hadapi bareng-bareng. Tapi yang namanya orang ketiga itu tidak ada teman-teman, tidak ada toleransi untuk itu. Fokus kepada kewajiban. Kalau saya pribadi itu tidak pernah berpikir yang macam-macam gitu, ngecek handphone suami, atau aduh suami saya kok di luar kok lama banget, atau apa, berpikir yang aneh-aneh. Kok suami saya yang biasanya bulan ini selalu kasih bunga, kata-kata yang romantis, kok sekarang kok aneh-aneh segala macam gitu. Jadi pikiran-pikiran yang seperti itu saya buang teman-teman gitu. Jadi saya fokus aja ke kewajiban saya sebagai istri. Saya tidak punya kamera yang bisa menerawang atau bisa mantau apa yang suami saya lakukan di belakang. Saya sudah pantau dia dengan doa, saya menyerahkan kepada
kepada Yang Maha Kuasa, dan komitmen tadi bahwa suami sudah tahu kamu mau kemana pun, komitmen kita sudah ada, bahwa ingat yang bisa menghancurkan pernikahan kita adalah itu gitu. Jadi kalaupun dia mau keluar kemana-mana, kalau misalkan dia udah berani macam-macam, berarti dia udah siap kehilangan kita. Dan saya sudah mau memusingkan gitu. Jadi saya cuma mau berfokus kepada kewajiban saya sebagai istri dan sebagai ibu. Selain itu saya silahkan, terserah, karena kita udah sama-sama dewasa ya teman-teman. Kalau kita tidak berpikir macam-macam, kita pun dalam melayani suami akan sepenuh hati dan tidak ada gejala-gejala pikiran-pikiran negatif yang tidak ada, malahan jadi tambah rumit begitu. Jadi fokus, kita tanggung jawab sebagai istri dan sebagai ibu. Terus selanjutnya tidak membanding-bandingkan pernikahan kita dengan pernikahan si B atau si C atau si ABC gitu ya. Jadi fokus aja, kita pernikahan kita ya pernikahan kita. Kalau yang saya lihat dari orang lain, bukan saya dibandingkan, kok pernikahan saya seperti ini, kok pernikahan dia kok seperti ini, atau pernikahan si A kok seperti itu, saya sih pengennya seperti si C, saya pengennya seperti si D. Nah, saya dihilangkan pikiran-pikiran itu. Memang saya ngelihat, tapi itu bukan saya pengen bandingkan, pengen seperti si A, bukan, tapi sebagai inspirasi bagaimana pernikahan saya jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Termasuk dengan salah satu ini, dengan video collab, dengan share bagaimana trik-trik kita dalam membina rumah tangga agar harmonis, selalu langgeng begitu ya. Nah, di sini juga kan saya akan ambil dari teman-teman juga, mungkin ada poin-poin yang bagus banget buat saya ambil untuk diterapkan di pernikahan, untuk menjaga pernikahan saya supaya lebih harmonis dan langgeng. Jadi saya tidak pernah membanding-bandingkan pernikahan saya dengan pernikahan si A, si B atau si C, dan saya tidak pernah menginginkan pernikahan saya seperti si A, seperti si B dan si C. Kemudian selanjutnya